Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membahas tentang kenapa banyak sekali market yang ada di dalam dunia ini, atau banyak sekali market yang telah kalian lihat. Ada Bitget, ada Binance, ada Indodax, dan lain sebagainya. Dan semua market ini menjadi kita bingung, ya kan? Membuat kita bingung seakan-akan jadi sebenarnya gue ini harus belajar di market mana sih bang? Lu selalu ngejelasin ini, belum selesai lu ngejelasin ini, dan begitu seterusnya, sampai kadang-kadang gue juga bingung harus mulai di mana tradingnya gitu ya. Nah, pertanyaan ini akan meruncing ke dalam sebuah pertanyaan lagi, oke? Dan kenalilah siapa diri kamu dan market seperti apa yang kamu inginkan. Sebelum itu jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalkan kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dukung terus channel ini menjadi channel edukasi cryptocurrency yang terbaik di Indonesia. Dan langsung saja, ketika kamu atau diri Anda bertanya terhadap YouTuber atau terhadap diri Anda sendiri, sebenarnya market mana yang paling cocok untuk Anda sendiri, oke? Nah, pertanyaan ini akan menjurus kepada pertanyaan lagi, yang dimana akan menjadi beberapa jawaban juga. Yang pertama, ketika pertanyaannya adalah, bang, market mana yang paling bagus sedunia? Gitu kan? Bang, market mana yang paling bagus sih? Gitu kan? Ketika pertanyaannya meruncing kepada market mana yang paling bagus, jawabannya jelas Binance, oke? Karena apa? Binance ini yang pertama adalah menyandang gelar top 1 exchange dunia. Dan yang kedua adalah dia mempunyai semua fitur yang diperlukan dalam trading ini. Untuk mempelajari semua fitur itu ada di Binance. Mulai dari aliran futures, aliran leverage, aliran cross margin, dan lain sebagainya, itu semuanya ada di dalam Binance, ya kan? Ketika kita masuk ke dalam Binance ya, bisa kita lihat bahwasanya kita mempunyai seluruh banyak fitur, ya kan? Mulai dari post only, margin leverage, market, ada cross margin supaya menghindari liquid dan sebagainya. Dan jawabannya adalah ketika pertanyaan ada market mana yang paling bagus, ya kan? Berarti meruncing jawabannya adalah Binance. Karena apa? Yang pertama adalah Binance top 1 dunia. Yang kedua adalah fitur dia lengkap dan gak ada kekurangan sama sekali fiturnya. Oke? Lalu yang ketiga, dia adalah salah satu market yang volumenya cukup besar, atau ya setidak-tidaknya 5 besar sedunia, ya kan? Dia salip-salipan, ada Binance, ada BitMEX, ada OKEX, ada Bithumb, ada Huobi, dan sebagainya. Setidak-tidaknya intinya dia ada 5 top besar dunia gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian nanya market mana yang paling bagus, Binance. Kalau pertanyaannya, bang, market mana yang paling bagus untuk pemula, oke? Nah, ketika pertanyaannya sudah menjadi seperti itu, jawabannya saya adalah Snapex Exchanger, ya kan? Karena Snapex ini adalah pengaplikasiannya sangat mudah untuk pemula, gitu kan? Dan kalau memang kita berbicara pemula, ya kan, bicara kita modal, berarti keilmuannya juga masih newbie dan keuangannya juga masih newbie, gitu kan. Ini saya rekomendasi banget Snapex Exchanger atau snapex.com ini, ya kan. Karena pengaplikasian di dalam Snapex itu sangat mudah. Cukup kita pilih buy long atau sell short, ya kan. Kalau kita nebak naik, ya kan, kalau kita menganalisis naik berarti buy long. Kalau kita menganalisis harga bakal turun berarti kita sell short, ya kan. Lalu kita klik harga market, kita marginnya berapa, mau 5 dolar, mau 10 dolar, mau 15 dolar, mau dan lain sebagainya, tinggal kita klik selesai, gitu kan. Dan semua penjelasannya semuanya ada, gitu kan. Dan langsung ada dijelaskan. Yang maksud saya adalah benar-benar untuk tampilan friendly, gitu kan. Misalkan kita buy long dengan modal 5 dolar, tinggal klik aja buy long, selesai, ya kan? Tinggal klik buy long, selesai. Di sini langsung ada semuanya. Margin kita berapa, leverage kita berapa, mengopen posisi di harga berapa, take profit harga berapa, ya kan? P dan L-nya ini berapa, ya kan? Dan di sini juga ada net P dan L, atau disebut dengan setelah dipotong fee, gitu kan. Walaupun di sini udah hijau, tapi kalau di sini udah merah, masih merah, berarti masih, kalau di close masih minus karena kita fee trade-nya tadi, gitu kan. Dan di sini langsung jelas gitu, profitnya berapa, kalau kita close itu dapat berapa, semuanya sudah jelas, tidak terlalu ribet seperti Binance, gitu kan. Loh bang, berarti Binance ini bukan market terbaik dong kalau gitu? Market terbaik, tapi bagi yang sudah bisa.
Karena hukum futures berbeda sekali dengan leverage trading yang ada di dalam Snapex, Bityard, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pertanyaannya, ketika memang untuk pemula dan Anda untuk sebagai cikal bakal kalian trading, itu meruncing ke dalam Snapex, oke? Jadi jawaban saya adalah ketika market untuk pemula adalah Snapex gitu. Nah, lalu pertanyaannya, ketika kalian menanya gini, Bang, market apa yang bagus untuk pemula dan minim resikonya? Nah, kalau ada pertanyaan jawaban seperti itu, ya kan? Berarti jawaban saya adalah rekomendasi banget ke dalam Bityard, oke? Bityard secara sekilas itu sama banget dengan Snapex, ya kan? Fitur-fiturnya semuanya sama, tinggal klik, tinggal buy atau sell dan sebagainya. Bedanya di Bityard ada leverage 5 kali, yang dimana Snapex itu leverage terkecil adalah 10 kali lipat. Jadi liquidnya, margin call-nya, stop loss-nya itu lebih jauh ke Bityard. Jadi kalau memang kita bermain udah pemula, pengen minim resiko, kalau di Snapex kan 10 kali lipat tuh. Kalau memang di Bityard itu 5 kali lebih jauh stop loss-nya, lebih jauh liquidnya, lebih jauh margin call-nya gitu kan ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya semuanya itu sama, Bityard dan Snapex itu 99,99% sama. Hanya bedanya di leverage-nya saja. Semua fitur pengaplikasinya semuanya sama. Hanya bedanya Bityard ini ada leverage 5 kali, dimana leverage itu lebih aman daripada leverage 10 kali. Jadi batas stop loss dan batas liquid atau margin call-nya itu lebih jauh daripada Snapex Exchanger, oke? Nah, kalau pertanyaan seperti itu. Kalau pertanyaannya, Bang, market mana yang untuk pemula dan tidak ada resikonya, oke? Kalau kalian menambahkan pertanyaannya tidak ada resikonya, berarti jawaban saya jelas market Indonesia alias market Indodax. Ketika kita masuk ke dalam market Indodax, tapi dengan catatan ya, dengan catatan kalian bermain di Indodax hanya bermain top 5 CMC, Bitcoin, Ethereum, XLM, USDT, dan XRP. Udah, itu doang aja. Selain 5 ini tadi, saya tidak jamin bahwasanya duit kalian akan aman. Bisa saja terjadi dump secara besar-besaran. Bisa kalian untung secara sekejap, bisa rugi secara sekejap. Tetapi di sini tidak ada resikonya, alias tidak ada biaya inap, tidak ada resiko apapun. Kalau nggak bisa ada resiko loss gitu. Cuma ada resiko nyangkut aja. Kalau mau tahun depan dan sebagainya, jadi untuk jangka panjang semacam investor dan sebagainya, kayak gitu, ini bagusan di Indodax. Nah, tetapi jika pertanyaannya, Bang, market mana yang bagus, tapi ya jangan terlalu lawan profesional gitu kan. Kan lu ngomongnya bahwasanya yang namanya trading itu memakan atau dimakan gitu kan. Ketika pertanyaan sudah meruncing seperti itu, market mana yang gak serem-serem banget ya kan, gak serem-serem banget kan. Karena di beberapa video saya bilang bahwasanya trading itu adalah memakan atau dimakan gitu kan. Jadi kita harus melawan para profesional trader gitu kan. Tetapi yang lengkap juga, Bang, jawaban saya jelas adalah market Dudex, oke? Dudex ini adalah kembaran dari Binance, tetapi dia belum terlalu naik daun, alias yang main di sini masih semuanya pemula gitu. Jadi kalau memang kalian ingin merasakan sensasi yang ada di dalam market Binance, market top 1 dunia, tetapi tidak berani melawan gitu kan para trader profesional di sana, saya rekomendasikan ke dalam Dudex. Karena Dudex ini trader-tradernya ya masih biasa-biasa aja, jauh sekali dibandingkan dengan Binance gitu ya. Jadi ketika pertanyaan-pertanyaan sudah saya jawab gitu, tinggal kalian ngaca diri aja. But nothing perfect in the world gitu kan. Nggak ada yang sempurna di dunia ini gitu kan. Kalau kalian mengincar tidak ada resiko, jelas kalian silahkan main di Indodax. Tetapi jangan berharap bahwasanya kalian akan profit secara maksimal gitu kan. Ketika kalian ingin profit secara maksimal, tetapi kalian masih pemula, jelas ada di Snapex dan Bityard. Tetapi ketika pertanyaannya meruncing terhadap, jadi Bang, market yang paling rekomendasiin aja deh sama lu, itu apa? Kalau dilihat dari semuanya, dari semua market ini, kalau menurut versi saya, market yang paling seimbang adalah Snapex, oke? Market yang paling seimbang di antara segalanya adalah Snapex, atau market rekomendasi dari saya adalah Snapex. Kenapa Snapex? Karena Snapex mempunyai beberapa fitur yang tidak dipunyai Bityard, seperti trigger take profit gitu kan. Trigger take profit itu tidak ada di Bityard. Misalkan harga kalian udah menyentuh profit, tetapi kalian ingin membatasi stop loss-nya
di atas harga profit tersebut itu ada fiturnya di dalam Snapex dan tidak ada di dalam Bitchart gitu. Walaupun leverage-nya secara kasat mata adalah leverage 10 kali lipat, tapi jelas masih sangat bagus sekali bermain trading di dalam Snapex Exchanger. Tetapi kembali lagi ke dalam diri kalian sendiri gitu kan. Kalau misalkan kalian merasa profesional dan ingin merasakan sensasi bermain terhadap profesional, ya silahkan main di Binance. Kalau kalian masih merasa noob dan gak mau mengambil resiko, ya silahkan ambil di Indodax. Kalau memang kalian merasa bahwasanya ingin memacu adrenalin, ya silakan bermain di Snapex dan Bitchart gitu kan. Tapi kalau memang kalian ingin mengikuti saya, ya jelas kalian silakan daftar di Snapex aja ya kan. Dan silahkan kalian rasakan sensasi friendly-nya gitu, sensasi mudahnya. Untuk mengoperasikan trading itu nggak sesulit Binance. Untuk mengoperasikan trading itu nggak sesulit harus membaca grafik dan sebagainya. Intinya ya pokoknya sangat-sangat simpel Snapex dan Bitchart. Tetapi jika kalian suruh bahwasanya, "Bang, pilih satu dong biar lu jelas gitu, rekomendasinya yang mana?" Saya bilang Snapex yang paling bagus, oke gitu. "Bang, lu sekarang trading di mana?" Saya trading di semuanya. Kelima market tersebut ini saya tradingkan karena memang kelima market ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Misalkan untuk investasi jangka panjang dengan tidak ada biaya inap, jelas saya pilih Indodax. Untuk investasi jangka panjang tetapi sedikit bisa mengkali lipatkan modal, jelas saya pilih Binance dan Dudex gitu kan. Untuk trading sehari-hari saya pilih apa? Jelas Snapex dan Bitchart gitu kan. Kalau dipisah lagi, Snapex itu untuk apa? Snapex ini untuk lagi sideways alias tidak ada pergerakannya, itu memakai leverage 10 kali lipat itu lebih enak gitu. Tapi kalau misalnya Bitchart ini biasanya untuk sedikit jangka panjang leverage 5 kali lipat gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian untuk investasi jangka panjang, yang namanya kehidupan itu kan memang dibagi menjadi 3 ya. Keseharian, untuk kebutuhan bulanan, dan untuk kebutuhan jangka panjang. Kalau untuk investasi jangka panjang, jelas saya Indodax. Kalau untuk mengkali lipatkan modal, ya jelas Dudex dan Binance. Kalau untuk trading per hari alias ya profit 5 juta 10 juta per hari gitu kan, ya jelas saya di Snapex dan Bitchart. Oke? Jadi semoga bermanfaat video kali ini, semoga kalian ngerti dan tidak terlalu nanya lagi. Ketika kalian bertanya ke dalam diri, silahkan kalian jawab di dalam video ini tadi ya. Silahkan kalian ikutin yang kalian butuhkan itu apa. Kalian seorang investor yang punya banyak uang, ya silahkan ke Indodax. Atau kalian pengen trading sehari-hari, ya silakan ke Snapex dan Bitchart. Kalian itu merasa profesional, ya silakan ke Binance dan Dudex. Oke? Saya Andi Firmansyah, use your logic. Salam trader.